Selamat datang di Chemical Online Training. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang laboratory safety. Tentunya pertama-tama saya ingin memperkenalkan, nama saya Budiawan, dosen Fakultas MIPA, khususnya Departemen Kimia. Baik, dalam training ini saya akan menyampaikan beberapa sesi. Dalam hal ini sesi pertama yaitu mengenai pentingnya menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, dan sesi kedua tentang bahan berbahaya khususnya B2 dan sistem informasi dan komunikasi bahaya. Dan sesi ketiga kita akan lanjutkan dengan bekerja dengan bahan berbahaya dan penanganannya secara aman khususnya penanganan bahan-bahan kimia, dan terakhir tentunya bagaimana kita menanggapi tanggap darurat dalam kaitan dengan kecelakaan ataupun insiden yang terjadi di laboratorium kimia khususnya. Baik, kita akan masuk pada sesi pertama. Sesi pertama ini kita bicara tentang bagaimana pentingnya menerapkan aspek keselamatan atau keamanan dan kesehatan kerja di laboratorium. Mengapa ini penting? Tentunya kita akan lihat dalam ini karena ada permasalahan-permasalahan yang muncul di sekitar kita, khususnya kalau kita bekerja di laboratorium. Nah, tentunya kita lihat bahwa bekerja di laboratorium, ya, baik itu laboratorium pendidikan, laboratorium uji, laboratorium riset, dan juga laboratorium pengembangan atau research and development ini, tentunya kita tahu bekerja di laboratorium berisiko. Untuk itulah kita perlu mengenali bahaya dan risikonya. Nah, ini merupakan gambaran-gambaran yang kita bisa lihat bagaimana risiko yang mungkin terjadi di laboratorium kita. Maka tentunya ini perlu kita kenali sebagai langkah awal untuk kita menangani laboratorium ini. Baik, kecelakaan kerja apa saja pemicu kecelakaan kerja di laboratorium? Ya, pertama yaitu mengenai informasi yang kurang, ya, tentang bahaya dalam ini, ya. Mungkin kita belum mengenal begitu tentang bahaya, dan juga kita yang paling penting adalah kepedulian kita yang masih rendah dalam hal safety, ya, dan juga ketiga adalah kesalahan kelengkapan bangunan atau juga dalam hal ini infrastruktur di laboratorium. Dan keempat adalah kesalahan dalam deteksi daerah potensial risiko. Kita tahu bahwa di laboratorium punya risiko-risiko yang sangat tinggi, tentunya kita harus mengenal itu. Dan kelima adalah kesalahan penanganan bahan kimia berbahaya, dan ini juga penting. Kenapa? Tentunya ini memicu kecelakaan kerja, karena salah menangani maka bahan kimia ini akan menimbulkan risiko ataupun bahaya. Dan keenam, tentunya hal yang penting pemicu dari kecelakaan kerja yang perlu kita ketahui adalah kesalahan penyimpanan. Ya, kita tahu bahan kimia mempunyai sifat dan karakter tertentu, sehingga dalam hal penyimpanan kita perlu memahaminya. Dan yang ketujuh yang paling penting juga bagi kita, yang dalam hal ini hal-hal lain, yaitu mengenai stres. Jadi kalau kita bekerja dalam keadaan stres, kelelahan, beban yang banyak dalam tugas, ini juga bisa memicu terjadinya kecelakaan di laboratorium. Nah, pentingnya utama adalah mengapa kecelakaan kerja itu terjadi? Karena kecelakaan terutama terjadi karena pelanggaran aturan kerja di laboratorium. Itu poinnya. Nah, kita lihat di sini bagaimana kecelakaan yang ada di laboratorium, khususnya di gudang kimia maupun hal-hal yang berkaitan dengan penyimpanan dan juga aktivitas di lingkungan kerja kita. Ya, ini sebagai suatu contoh kecelakaan di laboratorium yang tentunya mahal laboratorium ketika kita membangunnya, tetapi hanya sekejap ini bisa hancur seperti ini. Begitu juga dalam hal penyimpanan bahan-bahan kimia di gudang bahan kimia, yang tentunya efeknya atau dampaknya bukan saja pada pekerja, tentunya juga bagi kita semua, sivitas akademika, dan juga tentunya tidak baik bagi pandangan lingkungan dan khususnya berdampak tentunya nantinya pada lingkungan kita. Ya. Nah, ini juga beberapa contoh lain bagaimana kasus-kasus yang tentunya menjadi permasalahan kita, yaitu kecelakaan berupa ledakan di laboratorium, entah itu laboratorium mikrobiologi ataupun khususnya laboratorium kimia. Nah, gambar-gambar ini menunjukkan bagaimana kecelakaan-kecelakaan yang bisa memberikan dampak yang sangat negatif, tidak saja merusak infrastruktur kita, tetapi juga bisa mencelakakan ataupun menyebabkan bahaya bagi pekerja-pekerja di laboratorium khususnya, dan juga tentunya kita sebagai mahasiswa yang nantinya Anda-Anda sekalian yang akan bekerja di laboratorium. Nah, tentunya kalau kita bicara chemical safety ataupun kita bicara keselamatan kerja di laboratorium, umumnya bahwa sebenarnya di Indonesia sudah ada peraturan-peraturan yang menaunginya. Beberapa peraturan yang tentunya kita harus pahami di sini dan kita harus kenali, yaitu berdasarkan perundang-undangan, apa saja yang perlu kita pahami bahwa ada Undang-Undang tentang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, bab 11 dalam hal ini khususnya kesehatan lingkungan, pasal 162 kita lihat di sini berkaitan lingkungan yang sehat itu bagaimana.
Ya, yang dimaksud lingkungan yang sehat itu bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, zat kimia berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, dan juga sinar radiasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks laboratorium safety ada undang-undang yang tentunya kita harus perhatikan dan tentunya kita harus kenali. Kenapa? Karena tentunya dalam undang-undang ada sanksi-sanksi yang harus kita hadapi kalau kita lalai ataupun melanggar hal-hal yang sudah ditetapkan dalam undang-undang ini. Ya. Nah, kemudian juga kita tahu dalam khususnya kesehatan kerja, ada pedoman kesehatan dan keselamatan kerja ini berkaitan dengan undang-undang, dalam hal ini tentu kita harus patuhi, yaitu hak pekerja atau buruh yang mendapatkan perlindungan melalui penerapan SMK 3 di semua kegiatan, dalam ini bukan hanya perusahaan, karena kita juga bagian dari tentunya kegiatan-kegiatan yang memenuhi persyaratan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 dan Undang-Undang 21 Nomor 21 Tahun 2003, dan khususnya kita kenal juga sudah undang-undang yang cukup lama ini mengenai pedoman kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu pemenuhan syarat-syarat K3 di mana kita mengadakan suatu kegiatan seperti kegiatan di laboratorium. Tentunya ada aturan-aturan lain juga yang harus kita perhatikan dalam tingkat yang lebih bawah, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405 Tahun 2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja di perkantoran dan industri, yang dalam ini telah menggantikan dalam suatu keputusan menteri yang terdahulu Nomor 261 1998 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja. Nah, tentunya dari peraturan ataupun undang-undang ini tentunya kita paham bagaimana. Nah, kita lihat seperti ini ya. Ini adalah suatu gambaran-gambaran ada yang salah di sini. Tetapi mengapa itu kita katakan salah? Kita lihat sendiri bagaimana kondisi laboratorium kita ya. Begitu tentunya banyak bahan-bahan kimia, botol-botol dan juga bahan-bahan laboratorium yang ada di meja, yang kemudian juga yang disimpan dengan tidak mengikuti aturan-aturan atau sifat-sifat bahan kimia, dan juga belum adanya label. Kalaupun adanya label masih salah dalam hal ini. Tentu kenapa kita katakan salah? Karena tentunya label itu tidak menunjukkan nama atau bahan sesungguhnya. Tentu hal ini akan berisiko ataupun bisa menyebabkan bahaya bagi kita semua. Nah, ini contoh-contoh apa yang salah dalam kelola bahan kimia di laboratorium ini, tentunya kita perlu memahaminya. Ya. Nah, bagaimana mencegah kecelakaan di laboratorium atau dengan hal ini pentingnya tadi saya katakan laboratorium safety adalah pertama, untuk mencegah itu kita perlu mengenali yang namanya bahaya dan risiko. Bahaya dan risiko apa? Bahaya dan risiko khususnya tentang bahan kimia. Salah satu penting yang harus kita perhatikan untuk mengenalinya itu adalah dalam hal mengenali bahaya kimia, khususnya kita dengan mudah sebenarnya dapat memahami itu melalui simbol-simbol ataupun piktogram ataupun label-label yang memang secara peraturan, secara aturan memang harus ada. Nah, sehingga kita tentunya akan mudah mengenali itu. Nah, dikatakan suatu bahan kimia sebagai termasuk dalam kategori bahaya, tentu jika dia memiliki salah satu sifat atau simbol. Nah, inilah mengapa saya katakan penting mengenali simbol ya ataupun piktogram. Seperti apa simbol atau piktogram yang dimaksud? Ya, kita lihat di sini ya. Ini adalah sebagai suatu contoh. Saya yakin kalian sudah mengenal ini, tetapi tentunya belum memahami apa makna dari simbol ini, yaitu suatu simbol yang menyatakan mudah meledak, artinya bahan kimia ini mudah meledak. Dan kemudian simbol ini mengatakan atau menyatakan bahwa bahan kimia ini mudah terbakar, ya. Dan ini menyatakan bahan kimia ini bersifat oksidator, artinya apa? Dia mampu mengoksidasi sesama bahan kimia tentunya dengan sifat-sifat yang berbeda, ya. Dan kemudian ini juga penting kita harus pahami, yaitu mengenai bahaya korosif. Artinya apa? Ada bahan kimia kalau kontak dengan tubuh kita atau kulit kita akan mengalami suatu iritasi ataupun bisa misalnya terkena logam, maka logam itu akan bereaksi kuat. Ya, inilah simbol-simbol bahan kimia berbahaya. Kemudian juga tentunya kalian saya yakin ini mengenalinya bahwa ini adalah simbol toksik, yaitu bahan beracun. Ya, dan kemudian ini juga simbol-simbol yang tentunya kita perlu pahami, yaitu mengenai bahaya bahan kimia bagi lingkungan dengan simbol yaitu bagaikan ikan sedang berada di bawah pohon yang kering, tapi ini adalah sebagai suatu simbol untuk kita kenali bahwa bahan kimia ini berbahaya bagi lingkungan. Ya.
Dan tentunya ini juga bahaya-bahaya yang dikenal juga, yaitu bahaya iritasi. Dalam hal ini kita juga mengenalnya berdasarkan simbol-simbol ini. Dan ini juga kita mengenal simbol dari suatu bahan berbahaya, khususnya ini bahaya biologi ya, atau mikroorganisme. Dan tentunya yang seperti gambar seperti kipas angin ini adalah suatu gambar yang menggambarkan suatu simbol ataupun piktogram dari bahaya kimia yang bersifat radiasi. Nah, ini adalah simbol-simbol yang selama ini kita kenal. Tentunya untuk mempermudah itu, untuk supaya kita bisa mengenali simbol-simbol itu dengan mudah, sebenarnya negara-negara di PBB sudah bersepakat mengharmoniskan simbol-simbol tersebut. Nah, bagaimana mereka mengharmoniskannya? Artinya apa? Bahwa dia mengharmoniskan dengan satu simbol yang sama dan berlaku di mana-mana, ya, baik di Indonesia, di Depok, dalamnya di UI, maupun di universitas-universitas di luar negeri, ataupun di Amerika, maupun di mungkin Jepang dan sebagainya. Simbol-simbol ini sama, yaitu simbol-simbol tentang bahaya bahan kimia. Untuk itulah maka tadi saya katakan kita perlu mengenali simbol itu. Seperti apa simbol yang bisa kita kenali secara harmonis yang saya maksudkan tadi? Yaitu inilah simbol-simbol yang kita kenal, ya. Pada prinsipnya simbol-simbol ini kalau kita lihat piktogramnya, gambarnya sama. Cuma dengan suatu keharmonisan dan keseragaman bersama, hanya dalam bentuk segi empat ataupun belah ketupat ini dengan tepinya berwarna merah dan dasarnya putih dengan gambar-gambar yang sama seperti gambar-gambar yang sudah berlaku sebelumnya. Tetapi gambar ini atau simbol ini akan berlaku di seluruh dunia. Artinya setiap orang ataupun orang yang bekerja atau mahasiswa yang bekerja dengan bahan kimia pasti mempunyai simbol yang sama untuk bahan kimia tertentu dengan sifat-sifatnya. Ya, itulah yang disebut harmonisasi simbol-simbol yang berlaku sekarang di seluruh dunia. Ya. Baik, apa yang harus kita perhatikan dalam hal kita mengantisipasi bahaya di laboratorium? Bahwa ada suatu prinsip keamanan di laboratorium yang harus kita pahami bersama, yaitu adanya suatu pengertian antara bahaya dan risiko. Ya. Ini penting untuk kita pahami. Mengapa demikian? Untuk kita juga perlu tahu bahwa bahan kimia secara alamiah disebut bahaya karena memang sifat intrinsiknya atau sifat alamiah dari bahan kimia memang mempunyai sifat bahaya. Ya, baik itu bahaya fisik, bahaya kesehatan maupun bahaya lingkungan. Saya yakin kita sama-sama mengetahui misalnya sepakat bahwa bensin adalah bahan yang mudah terbakar, pasti ya. Aseton juga ya, bahan yang mudah terbakar. TNT adalah bahan kimia yang mudah meledak. Itu adalah sifat-sifat intrinsik, sifat-sifat alamiah yang dimiliki oleh bahan kimia itu sendiri. Sehingga dikatakan bahaya adalah karena sifat-sifat alamiahnya itu, atau dikenal dengan bahasa Inggrisnya kita kenal dengan hazard atau simbolnya H. Sedangkan risiko atau dikatakan risk atau R ini adalah risiko menyatakan kemungkinan terjadinya bahaya akibat kontak dengan suatu bahan kimia. Artinya risk adalah probabilitas. Probabilitas terrealisasinya atau bakal terjadinya atau terwujudnya bahaya tersebut. Ya. Dan tentunya tergantung pada adanya kontak dan juga kontak ini tergantung juga besaran, dosis, konsentrasi, dan waktunya. Nah, menurut perumusan-perumusan yang telah dikembangkan oleh ahli-ahli kimia, khususnya di kimia toksikologi, berdasarkan perumusan-perumusan tersebut, para ahli merumuskan bahwa antara hubungan bahaya dan risiko dirumuskan dengan R sama dengan H dikali E, di mana R tadi saya katakan risk atau risiko, H itu hazard, dan E adalah exposure. Exposure adalah kontak zat asing atau xenobiotik terhadap tubuh atau organ makhluk hidup dengan intensitas dan besaran yang dapat terukur atau konsentrasi atau kadar. Artinya apa? Risiko memiliki besaran tertentu. Nah, sedangkan hazard adalah karena sifatnya adalah alamiah, artinya tetap baik di Indonesia, di UI maupun di Amerika, misalnya bahan kimia sebut saja misalnya bensin, sama sifatnya mudah terbakar, di Amerika juga sama. Aseton juga, ya. TNT juga seperti yang saya katakan tadi adalah sama, dia mudah meledak. Di Amerika atau di Antartika juga sama sifat alamiahnya mudah meledak. Merkuri juga sama. Itu sebagai suatu contoh, misal merkuri ada racun, maka di Indonesia racun, di Amerika racun, di Jepang racun, di mana-mana juga racun. Karena sifat itulah yang dikatakan sifat alamiah atau sifat intrinsik. Artinya apa? Sifat itu konstan. Sehingga dari perumusan tersebut kita dapat menyimpulkan R sama dengan exposure. Ya, di mana hazard itu konstan. Dengan kata lain, bahwa resiko itu tergantung pada E atau paparan. Ya,
tentunya kita paham dengan R sama dengan E dalam hal ini paparan, ya kalau kita ingin meminimalkan suatu risiko, maka kita perlu mengendalikan paparan. Nah, untuk itulah makanya ketika Anda sekalian bekerja di laboratorium, untuk menghindari risiko yang tinggi, maka Anda tentu perlu mengatur bagaimana yang namanya paparan tersebut. Yaitu Anda bisa minimize dengan cara apa? Menggunakan alat pelindung diri. Jadi bekerja di laboratorium adalah wajib menggunakan alat pelindung diri dalam rangka meminimalkan risiko tersebut. Ya. Nah, bagaimana kita mengenali siapa pekerja berisiko? Ya, tentunya kita bisa mengenali dalam kondisi misalnya si pekerja ataupun teman kita dalam keadaan tertekan, ya, ataupun punya tekanan, ya, dalam hal ini tekanan pribadi maupun tekanan-tekanan yang sifatnya dari luar dan sebagainya, itu juga perlu kita kenali. Kenapa? Karena orang-orang tersebut jika bekerja di laboratorium tentunya berpotensi risiko. Kemudian kurang supervisi, ya, tentunya ada pekerja atau kalian yang mungkin belum mendapatkan arahan ataupun bimbingan ataupun pengawasan. Ini juga tentunya kalau kalian bekerja sendiri tentunya akan menjadi suatu pekerja yang berisiko. Kemudian jenuh, ya, dalam masa pemulihan, ya, salah dalam penempatan kerja, kurang sehat, kelelahan, instruksi yang salah, kurang pelatihan dan kurang peduli. Nah, ini adalah poin-poin yang penting kita untuk mengenali. Terutama tadi saya katakan lelah, ya. Tentunya kalau sudah lelah, tentunya kalau kita paksakan bekerja, risiko bekerja di laboratorium akan menjadi besar. Ya, itulah dikatakan mengapa kita perlu mengenali siapa-siapa saja pekerja atau rekan kerja kita yang berisiko dalam hal ini ketika di laboratorium. Lalu apakah ada pedoman di laboratorium? Tentunya ada, ya, pedoman dasar di laboratorium ini. Ya, tentunya salah satunya yang perlu kita pahami di sini adalah instruksi keselamatan sebelum bekerja. Kita wajib membaca ini, kemudian selalu menggunakan alat pelindung diri adalah wajib. Jadi selalu gunakan alat pelindung diri yang sesuai, tentunya adalah kewajiban kita. Kenali bahaya dan risiko, apa saja bahaya-bahaya bahan kimia yang kita perlu kenali. Tadi saya katakan bisa melalui simbol-simbolnya. Kenali prosedur kerja, hindari kontak, ya, tentu semaksimal mungkin atau usahakan minimal mungkin kita tidak ada kontak dengan bahan kimia. Tentunya tubuh kita dalam hal ini dilarang makan dan minum. Saya pikir ini sesuatu yang sifatnya umum. Dilarang merokok, ya, UI sudah bebas rokok, tidak mungkin tentunya kita ataupun di tempat lain yang sudah bebas rokok kita melakukan rokok dalam rangka kerja. Kemudian juga dilarang berlari, jelas memang laboratorium bukanlah tempat untuk kita melakukan kegiatan olahraga atau berlari-lari. Dan dilarang menggunakan cellphone ataupun telepon seluler karena ini tren yang sekarang ini banyak, tapi perlu Anda pahami bahwa cellphone ataupun telepon seluler ini bisa mengganggu konsentrasi kita dalam bekerja di laboratorium. Dan tentunya yang terakhir adalah letakkan tas atau barang-barang pada lemari penyimpanan yang baik. Nah, apa sih yang dimaksud laboratorium itu aman? Ya, laboratorium itu aman, mengapa dan apa manfaatnya? Tentunya kita juga memahami jika tentunya laboratorium itu aman, maka akan menciptakan lingkungan kerja yang tentunya aman bagi kita, ya. Dan juga mengurangi risiko kehilangan staf, karena kita tahu jika terjadi kecelakaan maka mungkin saja Anda sekalian sebagai potensi bangsa, ya, tentunya menjadi korban karena kecelakaan bekerja di laboratorium. Tentunya bangsa ini akan kehilangan bahwa Anda adalah merupakan potensi-potensi bagi negara dan bangsa ini. Untuk itulah maka kami katakan dalam ini, bekerjalah yang aman di laboratorium, ya. Kemudian mengurangi risiko kehilangan alat dan juga bahan kimia. Tentu kita tahu laboratorium kimia bukanlah barang-barang yang murah dalam hal ini, alat-alatnya dan juga bahan-bahan kimianya. Jika terjadi kecelakaan, tentunya ini akan merugikan semua, bukan saja Anda sekalian dan juga tentunya sivitas akademika yang lainnya. Kemudian apakah ada peraturannya? Tentunya ada pedomannya, ya. Tadi sudah saya katakan pedoman seperti apa sudah kita bahas bersama, ya. Nah, lalu bagaimana contoh bekerja secara aman atau good housekeeping dalam hal ini di laboratorium? Ya, contoh good housekeeping ini adalah label, ya. Jadi semua kalau kita dikatakan di laboratorium kimia, maka di laboratorium kimia ini harus kita kenali bahwa bahan kimianya sudah memiliki atau melekatkan labelnya, ya. Jadi bahan kimia harus ada label. Jika tidak, itu adalah tanda-tanda tidak termasuk dalam konteks good housekeeping ini, ya. Kemudian hilangkan gangguan kerja, dilarang meletakkan barang dan sebagainya, menyimpan dengan baik. Kenapa demikian? Karena bahan kimia harus disimpan sesuai dengan sifat-sifat kimianya, ya.
Kita tahu kimia ada oksidator, ada reduktor, ada eksoterm, ada endoterm. Nah, tentunya penyimpanan ini harus kita acu dengan baik ya. Dan tentunya bersihkan semua tumpahan jika ada ataupun terjadi tumpahan baik kecil maupun besar khususnya ya jika dalam kita bekerja di laboratorium. Inilah contoh-contoh bekerja secara aman ya. Nah, ini contohnya juga bagaimana kita efektif mencegah risiko. Ya, ini ada simbol-simbol yang saya berikan tanda yang silang, tentunya ini adalah tidak baik. Kenapa demikian? Karena yang bersangkutan tidak menggunakan ya. Dalam ini tidak menggunakan yang namanya ini adalah contoh tidak menggunakan yang namanya baju laboratorium atau menggunakan APD. Kita lihat seperti gambarannya dia seenaknya menggunakan kaos you can see ya, tentunya ini tidak bagus di laboratorium dan memang tidak layak untuk bekerja di laboratorium khususnya. Dan kemudian beberapa contoh-contoh yang silang lainnya itulah cara-cara bekerja yang tidak aman, sedangkan yang aman adalah saya berikan tanda-tanda contreng seperti itu yang menggambarkan begitulah cara bekerja untuk mencegah aktivitas yang berisiko di laboratorium kita ya. Nah, apa yang saya maksud label ini? Kenapa penting ya? Tentu kita lihat di sini ya. Ini adalah contoh bagaimana Anda bayangkan kalau tidak ada label ya. Ya, padahal isinya bisa macam-macam, bisa mengandung air, bisa mengandung alkohol ya. Kalau misalnya kita salah, tentunya akan salah juga dalam nanti kita bekerja. Kita lihat botol yang sebelah ini berwarna biru, tidak berikan label. Kita tidak tahu apakah kandungan bahan itu. Padahal kandungan bahan itu adalah CuSO4, yaitu suatu tembaga sulfat yang sifat garam ini berwarna biru, tapi mungkin warna biru bisa zat lainnya. Untuk itulah, untuk kita kenali, untuk aman, maka berikan label pada wadah-wadah sekunder dalam hal ini. Ya, baik, ini contoh-contoh yang menggambarkan tentang bagaimana wadah sekunder. Nah, lalu bagaimana bekerja secara aman di laboratorium, khususnya di lemari asam. Ya, nah tentunya di lemari asam kita harus memperhatikan hal-hal bagaimana bekerja yang aman. Nah, saya tunjukkan di sini simbol-simbol ataupun gambar bagaimana bekerja secara aman itu. Kita lihat yang saya berikan tanda silang ini adalah menggambarkan suatu kontrol yang kurang efektif sehingga gas ya di mana uap ataupun gas yang ada di lemari asam ini akan tersebar kemana-mana. Dan ini tentunya akan berbahaya bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Ya. Sedangkan sebelah kanan adalah kontrol yang lebih efektif, artinya apa? Cara menggunakan atau menerapkan lemari asam ini, ya, kaca penutup diturunkan hingga posisi operasional yang sesuai. Seperti gambar yang sebelah kanan ini adalah gambar yang benar. Kenapa demikian? Karena segala uap, gas dan sebagainya akan berada di ruang lemari asam dan akan keluar melalui exhaust ataupun jalur pengeluaran gas ataupun uap di lemari asam ini ya. Ini adalah cara-cara yang benar dalam bekerja di lemari asam ya. Nah, gunakan alat pelindung diri apa saja ya. Ini adalah kacamata goggle, kemudian ada sarung tangan tahan bahan kimia atau glove ya. Kemudian ada jas lab memang wajib di laboratorium dan juga sepatu pelindung juga harus kita gunakan. Kenapa demikian? Karena kita tidak inginkan kaki kita terkena kalau terjadi suatu tumpahan bahan kimia. Dan dalam kasus tertentu ada masker-masker yang untuk respirator, yaitu kalau mengandung gas-gas sangat beracun, kemudian masker dengan pelindung wajah dan seterusnya, maupun penutup telinga kalau memang ada suatu kebisingan yang sangat tinggi ya. Ini adalah contoh-contoh dari alat pelindung diri kita. Nah, ini contoh-contoh bagaimana meminimalkan risiko dengan menggunakan APD. Gambar-gambar ini kalian bisa lihat bagaimana gambar-gambar ini menunjukkan cara kerja yang benar ya, yaitu dilengkapi alat pelindung diri dan juga mengikuti aturan-aturan dan ataupun pedoman bekerja di laboratorium secara aman. Nah, sekarang kita bicara bagaimana menyimpan bahan kimia ini ya. Menyimpan bahan kimia ini penting untuk kita pahami karena tadi saya katakan bahan kimia mempunyai sifat-sifat atau karakter-karakter yang spesifik dari masing-masing bahan kimia ya. Ada oksidator, reduktor ya, eksoterm dan endoterm. Nah, kalau kita lihat gambar ini menunjukkan bagaimana bahan kimia bisa berinteraksi dengan wadah ya. Seperti korosif asam sulfat, maka kalau kita salah menyimpan wadahnya, misalnya mengandung logam, maka adanya bahan korosif seperti asam sulfat, maka logam tersebut akan larut atau hancur. Ya, untuk itulah bahan kimia harus kita perhatikan dalam penyimpanannya, artinya wadahnya harus yang benar. Ya, kemudian juga misalnya kebocoran dan sebagainya. Atau bahan kimia juga bisa berinteraksi dengan lingkungan, ya, misalnya dengan panas, percikan api, ya, uap air, hidrasi, eksoterm dan juga
kaitan dengan petir di lingkungan kita, bisa saja menyebabkan adanya interaksi bahan kimia. Dan ini kita harus cegah dalam hal penyimpanan. Untuk itulah dilakukan penyimpanan yang baik, ya. Dan yang tentunya yang penting juga kita harus perhatikan bahwa dengan bahan kimia lain, jadi sesama bahan kimia seperti tadi yang saya katakan, dia mampu bisa berinteraksi antara bahan kimia sesama yang bahan kimia lainnya, yaitu oksidator dan reduktor, bisa menyebabkan suatu reaksi. Seperti apa? Ya, garam beracun dengan asam, ya, akan menghasilkan gas-gas beracun. Nah, ini contohnya, berikut ini contohnya adalah bagaimana ya kalau kita tidak benar menyimpan bahan kimia, ya, asam asetat dengan asetaldehid, kemudian tembaga sulfit dengan kalsium klorida, hidrogen peroksida dan juga besi sulfida, semuanya kombinasi ini jika disimpan dengan cara tidak benar maka akan menghasilkan ledakan. Kenapa? Karena ada timbul gas dan juga reaksinya eksoterm. Nah, itulah pentingnya mengapa menyimpan bahan kimia dengan secara baik dan benar sesuai dengan sifat-sifatnya, ya. Nah, pengangkutan bahan kimia. Nah, bagaimana cara kita mengelola dan mengangkutnya? Tentunya bahan kimia tidak bisa diangkut seenaknya, ya, seperti tadi botol di lehernya dipegang-pegang seperti itu tidak benar. Tetapi yang baik dan benar adalah seperti yang gambar ini, ya. Ibu ini telah mencontohkan kepada kita bagaimana cara membawa bahan kimia yang aman, ya. Dan juga sebelah rekan kita dalamnya tidak terlihat wajahnya, tapi dia membawa bahan kimia dengan cara yang benar. Inilah contoh-contoh bagaimana misalnya membawa wadah atau botol berisi bahan kimia dengan hati-hati, sebaiknya gunakan keranjang khusus yang aman dan juga membawa botol-botol yang secara khusus, ya, dalam hal ini. Baik, untuk sesi ini kita hentikan dulu, ya. Kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya yang sifatnya tentunya bagaimana mengantisipasi kesiapsiagaan darurat dan tanggap darurat akibat ataupun jika terjadi kecelakaan di laboratorium kimia khususnya. Terima kasih, sampai berikut nanti.